Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya Hairunisa ini Putri dengan NIM 0704211010. Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman dalam bahasa Inggris berhasil mencatatkan sejarah besar dengan menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi. Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan ke-7 dari Turki Utsmani dan usianya sangat muda. Ia lahir pada 30 Maret 1432 dan wafat 3 Mei 1481. Mehmed mulai berkuasa pada 1451 ketika umur beliau 20 tahun. Konstantinopel merupakan kota yang paling penting di dunia pada abad pertengahan karena strateginya dalam perekonomian maupun politik dunia. Ada banyak alasan kenapa Sultan Mehmed II ingin memiliki dan menaklukkan Konstantinopel, yakni yang pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Yang kedua, sang sultan ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Keinginan untuk mendapatkan Konstantinopel ini pun semakin bulat saat Kaisar Konstantin XI yang saat itu mengalami kesulitan ekonomi. Sang kaisar mengancam Kesultanan Ottoman untuk melipat gandakan upetinya atau mereka akan melepaskan Orhan. Pangeran Orhan merupakan sepupu dari Sultan Al-Fatih. Orhan dikirim ke Konstantinopel karena terlibat perang saudara yang ada di Ottoman. Orhan dikirim dan ditahan agar kestabilan kerajaan terjaga. Orhan selalu dijadikan kartu as untuk memeras Al-Fatih dengan meminta upeti lebih, namun hal ini malah dijadikan blunder untuk Kaisar Konstantinopel. Al-Fatih kemudian membangun benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus. Benteng ini difungsikan sebagai pos pemungut pajak bagi kapal-kapal relasi dagangan Konstantinopel, sehingga Kaisar Konstantin pun mengirim protes dan deklarasi perang. Kaisar Konstantin XI meminta bantuan kepada negara lain untuk melawan Ottoman. Dari sekian banyak bantuan, Konstantin XI hanya mendapat bantuan dari seorang Ksatria asal Genoa bernama Giovanni Giustiniani yang membawa 1.000 pasukan. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syekh Aksamsuddin, Halil Pasha, dan Sakhanos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas atau perairan Golden Horn. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel pun tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu diserang, dikarenakan benteng yang tetap berdiri kokoh. Pasukan Muslim belum mampu untuk menerobos atau meruntuhkan benteng tersebut. Karena tak kunjung berhasil, akhirnya sang sultan memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Kapal dipindahkan dari Selat Bosporus ke bukit di sebelah kota Galata dengan kayu yang diolesi oleh minyak. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Berikut adalah dampak dari kejatuhan Konstantinopel. Yang pertama, perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Yang kedua, munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional, dikarenakan tidak diperbolehkan lagi berdagang melalui Konstantinopel. Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa.
Munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa.